tugas atau hafalan beda aki atau ngerjain tugas gitulah, pokoknya bilangnya bentar mas bangun tidur gitu, nanti ujung-ujungnya kalau berangkat sekolah ke susu nanti lah aku lagi zoom tiba-tiba suruh ambil apa gitu. Efeknya itu ya, jadi karena ada yang terlambat sehingga tugas yang harusnya sudah dilaksanakan tadi itu jadi gangguin ya. Terus kesepakatan bareng-bareng supaya benar-benar tidak ada lagi yang bangun terlambat itu apa? Kesepakatannya itu kemarin cuman gini doang sih waktu rambutan. Pokoknya kalau nggak ada yang bangun pagi itu langsung dibangunin sampai apain aja, pokoknya harus sampai bangun. Ya, nggak pakai apa, misalnya pakai alarm kah atau pakai ikop atau pakai hukuman atau pakai reward, misalnya siapa yang bisa tidak terlambat sekian hari? Ya, Belum pakai itu. HP yang belum pakai kayak gitu. Belum, cuman kayak kalau setiap bangun belum ada yang bangun gitu, pokoknya setiap hari dipasang alarm. Semua HP dipasang yang keras kecuali bunda sama ayah itu, soalnya kan ada nanti misalnya adik bangun pupuknya malam enggak kebangun. Oh gitu ya. Oh, ada perkecualian ya adik ya. Nah, sudah berjalan sepekan ya. Nah, itu gimana? Kendalanya apakah mulus aja? Artinya, sesuai kesepakatan atau masih ada yang terlambat? Ya waktu malam malam Sabtu kemarin itu agak lalai soalnya ada sepupu dari Bekasi yang datang. Terus jadi agak bubuknya agak malam. Biasanya kesepakatannya itu biar bisa bangun pagi bubuknya maksimal jam 7:30. Yang sepupunya dari Bekasi juga bangunnya terlambat. Yang sepupu dari Bekasi itu tuh masih kecil. Kecil ya. Ya. Jadi ya. Dimaklumin ya. Gitu. Tapi sejauh ini Mbak Vira melihat ada kemajuan nggak? Cukup meskipun dikit itu ada kemajuan nggak proyeknya? Ya. Mulai ya. Sekarang itu kan mulai berangkat sekolah, jadi kalau bangun pagi itu jadi kayak kalau sekolah itu adik masih bangunnya lama, jadi kayak masih ada susah bangunin gitu, bangunnya masih lama. Sekarang bangun subuh gitu, itu lumayan agak. Ada progres juga. Jadi berangkat sekolahnya udah nggak telat. Ya, insya Allah nggak ada kendala ya, jadi udah mulai pelaksanaan sehingga mengawal. Nanti kalau ada yang sedikit lemes begitu perlu dimotivasi lagi. Itu ya Mbak Vira. Ya, semoga proyeknya berhasil, nanti tinggal di akhir itu dipresentasikan, disampaikan, diceritakan kayak gini. Oke, selanjutnya ini Ustadz urut aja sesuai yang dekatnya Ustadz. Mbak Mariam. Silakan Mbak Mariam, cerita kayak Mbak Vira tadi. Ya, Os. Ya. Proyeknya apa? Proyeknya tuh udah sampai pelaksanaan. Sama kayak Vira udah sepekan. Apa yang ingin diubah kebiasaan? Itu jaga kerapian tuh loh. Pokoknya tuh rumahnya tuh selalu berantakan. Pakaian dari ya? Pagi sampai malam. Apa yang kerapian apa ini? Ya pokoknya seisi rumah. Gitu. Jadi mulai pakaian, sandal itu semua ya. Terutama yang paling banyak apa? Yang terlihat tidak rapi itu. Pakaian. Kalau habis diangkat dari jemuran tuh ditinggal gitu aja sampai numpuk kayak gunung. Ada lagi gimana nih? Oh Tuhan, jemuranku segunung tinggi. Aslinya kan ya Tuhan,
Dosaku menggunung tinggi, ya itu diubah kalau dulu. Karena ya tadi tuh, karena jemurannya menggunung itu jadi ya Tuhan, jemuranku menggunung tinggi. Gitu. Terus kesepakatannya apa? Kesepakatannya itu tuh ya kalau habis jemur itu kalau misalnya Bunda itu lupa, aku yang ngingetin. Kalau aku yang lupa, Bunda ngingetin. Yang ngambil dari jemuran tuh ada tugas piketnya nggak? Ada aku. Oh, cuman Mariam. Oh, gitu. Oh, berarti yang tugas itu Mariam sama Bunda. Oh, kadang berarti ini yang Tapi kalau misalnya Bunda sibuk tuh ada tuh kayak suruh bantuin gitu. Oh, gitu. Berarti ini yang ingin dirubah berarti nanti kesepakatan yang ada itu menyangkutnya Mariam sama Bunda ya. Ya, kesepakatannya apa? Supaya nggak menggunung. Oh, Ya, atau kayak tadi kerapian ya? Ya. Ya kalau kayak habis diangkat gitu terus langsung kayak harus dikerjain gitu. Soalnya tuh kalau kalau kayak misalnya nggak langsung kerjain itu nanti nyari baju yang kecil-kecil tuh susah, kayak nyari masker kain. Ya. Tuh. Itu setrikanya sendiri apa laundry? Sendiri. Oh, sendiri. Yang nyetrika siapa? Bunda apa Mariam? Bunda. Bunda semua? Enggak, kalau kayak baju rumah yang untuk baju rumah nggak untuk keluar-keluar itu nggak disetrika. Kan nggak kelihatan orang kan. Tapi kalau yang baju orang. Betul, kita juga sepakat kayak gitu sebenarnya. Jadi di Jawa itu ada namanya Mbah Ringgo, tahu nggak Mbah Ringgo? Kepanjangannya Mbah Ringgo tahu nggak? Dikumbah, garing, dinggu. Nah gitu, nggak usah disetrika. Kalau baju rumah itu di Mbah Ringgo aja. Dikumbah itu dicuci, terus dijemur, ring, Mbah ring, garing, nah kering, terus dinggu. Kadang Ustaz juga nyarinya di jemuran langsung dipakai itu kan baju rumah nggak kelihatan orang. Aku sepakat sama Maria. Terus udah berjalan lancar kah atau ada kendala apa Maria? Udah. Oh gitu ya, nanti coba Ya dilihat berjalan lancar. ya. Perlu ada bantuan nggak? Kalau tadi Vira kan perlu dikasih alarm atau apalah tadi HP-nya alarmnya dikencengin gitu. Enggak, cuman saling mengingatkan. Enggak. Cuman saling ngingetin aja gitu. Oke. Ya, semoga lancar nanti. Dan lancarnya itu bukan hanya pas ini project, tapi benar-benar nanti terus berlanjut begitu. Nah, nanti kan nyasar kebiasaannya. Kemudian selanjutnya siapa ya? Rafa. Halo Rafa. Monitor Ustaz, suaranya Ustaz. Rafa. Ya, Ustaz agak off tadi. Oke, baik. Ke Rafa, mana Rafa? Halo Rafa. Atau Fakih dulu? Cerita Ki. Rafa. Apa? Rafa aja, Us. Waduh, ya Rafa. Us, Fakih dulu. Cerita Rafa dulu, Rafa yuk. Yuk Rafa. Kalau Rafa nggak cerita, Ustaz nggak tahu sejauh mana sih terus kendalanya apa. Dan Ustaz mau bantu misalnya ngasih masukan juga kurang bisa. Yuk cerita aja. Yang mau diubah apa, kemudian sudah sejauh mana. Kayak tadi, contohnya ya Vira sama Mariam, model kayak gitu aja. Halo Rafa, tak tunggu ya sampai selesai ya.
Atau siapa yang menggantiin biar nggak hening, mengheningkan cipta. Apa? Siapa? Fakih mau cerita? Edel ya, Edel. Wah, ini nggak ada orangnya ini. Una ya, Una. Edel cerita Del. Projectnya Del, sampai mana? Belum. Belum apa? Belum. Hah? Masih pikir. Apa? Masih dipikir-pikir. Masih dipikir. Kamu mau milih yang mana? Ya kan kemarin Ustadz kasih petunjuk, kamu kendalanya apa? Ustadz bantu. Nggak ada. Petunjuknya kemarin Ustadz, cari dulu masalah. Nah, masalah itu apa? Masalah itu yang paling jelas, yang membuat anggota keluarga itu emosi. Nah, gitu. Ada yang bengok-bengok misalnya. Nah, itu kan ada, nggak mungkin. Atau modelnya nggak bengok-bengok. Yang emosi, model emosi siapa? Yang opiak bahasa Jawanya itu. Opiak tahu nggak ya kamu? Yang ya emosi gitu. Ada nggak? Maksudnya nggak ada? Aman tentram terus di rumah? Ada. Hmm? Ada. Apa? Ada. Ada apa? Soal bangun pagi. Bangun pagi. Oke. Nah, itu bisa jadikan bangun pagi apalagi. Udah Nah, cuma itu. itu toh yang sering bikin emosi. Iya. Nah, berarti kan mirip sama Vira. Ya, bisa dipilih itu Mbak Edel. Nanti terus dikomunikasikan kesepakatannya apa. Gitu ya. Kira-kira kalau proyeknya tentang bangun pagi gimana? Realistis nggak? Menurutmu itu mungkin nggak itu bisa diubah dalam waktu dekat? Kalau nggak Mungkin cari bisa. yang lain. Kenapa? Mungkin bisa. 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 Soalnya kecil. Ya itu ya. Milih itu ya, udah tahu ya. Jadi tinggal Ya. langkah berikutnya komunikasi sama anggota keluarga. Terus buat kesepakatan, terus dilakukan seperti kayak langkahnya Vira sama Mariam tadi sudah melakukan. Terus kalau sulit terus kendalanya apa? Kendala itu apa ya? Sesuatu yang menghalangi untuk tidak dilakukan itu apa? Nanti diceritakan. Oke, terus Una, apa Un? Proyeknya apa Un? Apa? Sudah sampai mana? Belum ya, Us. Belum. Belum. Sudah menemukan belum? Kebiasaan membiak. Kenapa? Ya kayak pakai anduk nggak dibalikin, pakai barang nggak dibalikin gitu. Oh ya, udah dipilih. Sekarang tinggal langkahnya adalah Una mengkomunikasikan ke anggota keluarga, ke adik, ke mama, ke ayah, ya dulu. Nah, gitu kan, nyampaikan. Ini mohon izin dulu. Jadi mohon izin dulu, mau ngajak ngobrol, cari momen yang pas, terus kemudian sampaikan maksudnya. Jadi ini ada proyek nih, gimana kalau kita bareng-bareng mengubah kebiasaan yang pakai anduk dibalikin ke tempatnya itu jadi rapi. Nah, nanti apa usulnya? Itu ya Un. Nah, siap? Ya, Us. Ya, tinggal dikomunikasikan ya. Ya mungkin nanti sore atau sudah kumpul semuanya bisa dikomunikasikan. Terus Fakih, apa Ki?
Nggak tahu, soalnya kan jadi bagi-bagi tugas, Mas. Apa pembagian tugas? Apa Mas Waki? Kasih. Deketin sama mic-nya, nggak usah malu-malu dong. Apa, Oke? Nggak tahu, yang dibawa Pak Us kan jadi bagi-bagi tugas gitu loh sama kakak. Terus yang jadi masalah? Bentar. Saya tak cari headset dulu. Apa, Ki? Nggak tahu, Us kan itu, Us. Kan udah dibagi-bagi tugas gitu loh, Us. Nah, Ya, terus nggak ada, Us. Nggak tahu lah. Nggak nemu, yang Us. yang masih kan sudah dibagi-bagi tugas. Nah, yang masih sering memunculkan emosi itu apa? Kalau ngerjain tugasnya lambat. Kalau misalnya Gitu. bersihin meja lambat. Mm-mm. Itu nanti itu muncul emosi biasanya. Biasanya siapa yang emosi? Kakak sama Abah Sus. Sama apa ya? Nah, selama ini ada nggak caranya apa usaha supaya itu tidak terlambat begitu? Kesepakatan gitu. Apa butuh bantuan apa misalnya? Misalnya gini, gimana kalau ada reward misalnya, reward itu apa ya? Hadiah begitu. Jadi bagi yang sudah tertib selesai jadwalnya nanti dikasih tanda, nanti di akhir pekan kasih reward. Nah itu jadi penyemangat. Kira-kira kalau disuruhkan seperti itu gimana, Ki? Biar supaya tidak ada lagi yang terlambat. Menurut Ki, coba ditawarkan, di sosialisasi ditawarkan ke semua anggota keluarga, jadi kesepakatan. Kira-kira gimana? Bisa, Ki? Nggak tahu juga, Us. Ya, dicoba dulu dikomunikasikan. Yang penting coba. Masalah hasilnya, misalnya ada yang usul yang lain, udah didengerin aja usulnya gimana nih. Kan masalah kita ini, kita udah dibagi nih. Terus ada yang sering terlambat. Nah, gimana supaya yang sering terlambat kan macam-macam karena karakternya juga macam-macam kan. Ada yang nggak suka sebenarnya nggak suka bersih-bersih, tapi ini jadi tugasnya. Nah, supaya biar jadi semangat, nah kan diusulkan aja gimana kalau ada rewardnya, ada hadiahnya. Jadi yang nggak suka bersih-bersih itu jadi, oh ya ada hadiahnya nih. Nah, kayak gitu. Usulkan aja nih. Misalnya, oh hadiah, nanti siapa yang anu? Nah, itu. Ya terus gimana? Nah, kan bisa gitu. Itu namanya ngobrol. Jadi ngobrol itu mencari seperti kayak kita itu misalnya tersesat gitu loh. Tersesat, kita nggak tahu jalan. Nah, kan kita gimana caranya kan tanya ke orang. Misalnya kita tersesat, terus di situ tuh ada banyak jalan gitu loh. Cabangnya itu banyak atau ke gua gitu kan. Tersesat di gua dalam gua terus di situ banyak cabangnya gitu. Kan gimana caranya supaya kita keluar kan? Caranya jangan ngobrol kemudian usaha. Jadi tidak cuma diem aja. Jadi kita tersesat gimana ya ini ya keluarnya kan itu ada jalannya ada 4 nih cabangnya. Gimana caranya? Ya udah kita diem aja. Ya kan nggak bisa keluar dari ketersesatan. Nah, harus tanya. Saya tanya. Kalau sekarang pakai Google Map, misalnya Google Map nggak mantap ya tanya orang. Gitu kan, Ki? Ya. Itu ya dicoba ya, Ki. Usulnya Ustaz. Pertama dibuka pembicaraan dulu. Gimana kalau di apa namanya?
ada pakai hadiah nih. Jadi nanti semua jadi misalnya kakakmu yang sudah tertib itu tidak kemudian ngomel-ngomel terus gitu kan. Nah, gitu. Kan kita karakternya macam-macam gitu. Kamu kasih alasan kayak gitu. Misalnya ada yang males gitu kan. Dia memang nggak suka bersih-bersih, tapi memang harus jadi tugas, harus dilaksanakan. Nah, supaya biar hatinya itu ikhlas, ya, nyaman, nah perlu ada hadiah. Tapi misalnya ditentang, misalnya hadiah, mbok yang ikhlas gitu kan. Terus usul kakak apa wes, biar yang sering terlambat itu, yang mungkin nggak suka bersih-bersih itu jadi melakukan bersih-bersih itu dengan baik. Nah, gitu. Biar dia ngasih usul apa? Misalnya itu diambil HP-nya atau apa gitu. Oh gitu. Berarti dihukum berarti. Terus itu berhasil nggak? Ya kadang-kadang berhasil. Kadang-kadang berhasil. Kan seperti kata Ustadz kemarin. Jadi manusia itu bukan benda ya. Nah, kamu ceritain aja ini. Ceritanya Ustadz ini ceritain aja. Manusia itu bukan benda begitu. Nah, kalau benda itu kan dia nggak bergerak. Dia bergerak itu ditarik atau didorong. Nah, manusia itu dia punya hati sebenarnya. Nah, gitu. Kalau hatinya itu bisa nyaman, bisa termotivasi, itu bisa gerak sendiri. Nah, gitu. Kamu ngomongin ini kata Ustadz kayak gitu. Terus gimana caranya tuh biar hatinya tuh seneng? Nah, kan kasih hadiah lah, atau biasanya lo ya, hati itu kalau termotivasi, semangat itu kalau kasih sesuatu yang enak. Nah, baru dikasih hukuman tuh kalau udah yang enak-enak dikasih, udah enak-enak itu bagus, enak, banyak. Kok nggak jalan-jalan? Nah, biasanya itu baru yang hukuman. Jadi kayak seperti di Quran Allah ya. Allah itu kan pertama nggak ngancam dulu sama neraka kan. Tapi Rasul itu selalu nyampaikannya tentang surga dulu kan. Nah, barang siapa berbuat baik sama orang tua maka surga gitu. Jadi tidak ngomong dulu langsung disiksa neraka, enggak. Disiksa neraka udah dibicarakan, sudah dikasih enak-enak tapi nggak mau. Nah, gitu biasanya kalau sepaham Ustaz kayak gitu. Nah, kamu usulan kayak gitu aja. Wah, kamu malah jadi menceramai nanti sama kakak. Ya nggak apa-apa, realitanya seperti itu kan. Ya enggak, kamu suka lebih ini kalau kamu sendiri lebih suka melakukan itu kalau diancam atau dikasih hadiah. Nah, gimana Ki? Kalau memang udah males gak mau ngapa-ngapain, kayak udah males, capek, ya udah diem gitu terus. Iya maksudnya ya diem kan meneng. Nah, itu untuk nggerakin lagi itu tuh diancam atau dikasih hadiah lebih enak yang mana? Hatimu tuh lebih enak di mana? Lebih nyaman di mana? Nah, kasih hadiah sih. Iya benar, ya sepakat ya. Ustaz juga sama. Hati itu yang nyaman, yang mood, yang seneng, nah, gitu. Baru ya. Biasanya ini ya. Ya kita niru caranya Allah aja lah, caranya Rasulullah. Rasulullah itu kan juga sama orang yang kafir itu kan pertama nggak langsung bunuh enggak. Ya, yang sama ceritanya yang waktu diludahin itu kan nggak langsung marah kan Rasulullah. Nah, Rasulullah tuh ngajarin pada kita. Tapi justru malah waktu yang ludahin Rasulullah tuh sakit dikasih hadiah. Nah itu kan hadiahnya langsung lepek-lepek gitu. Luar biasa akhlak Rasulullah, lepek-lepek gitu, dan nggak usah disuruh sama Rasulullah langsung masuk Islam. Nah itu. Jadi nggak usah diancam. Nah baru diancam, baru dibunuh, baru diperangi itu setelah Rasulullah itu sudah ngasih kebaikan banyak gitu. Sudah ngasih kebaikan, sudah ngasih banyak gitu. Disuruh masuk Islam nggak mau, baru kemudian ya pilihannya kamu itu kan ada 3 pilihan ya kalau nggak salah ya di hadis itu. Kamu masuk Islam atau kita ada kesepakatan perjanjian terus harus nanti akan mengirimkan membayar jizyah pajak atau tak perangi, nah gitu. Itu tuh sudah terakhir. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak melakukan langsung dimarahin. Kamu tuh.
Ya, gitu. Ini kita belajar tentang bagaimana. Wah, ini pelajaran ini kalau secara normal itu dipelajari oleh orang-orang psikologi loh, pulang kuliah loh. Kita udah mempelajari, hebat toh. Orang psikologi itu baru bagaimana mempengaruhi orang biar berubah. Itu Ki ya, usul-usul kayak gitu kok An. Ya, usulkan ada sistem hadiah. Ya masalah nanti nggak disepakati, ya kesepakatannya apa? Nah, kamu ungkapan aja, sampaikan aja. Oh, kalau pakai hukuman itu ya memang berhasil, tapi kadang nggak semangat begitu. Sehingga terlambat lagi. Itu ya. Tapi Kamu, biasanya kan dari dulu kan aku yang terlambat tuh ngelakuinnya. Terus kan diambil terus tuh HP-nya. Terus jadinya kayak nggak mau gitu. Tapi sekarang tuh kayak berak sendiri gitu loh. Oh gitu. Bahwa harus ngelakuin, aku juga nggak terus. Oh gitu. Kamu merasa lebih efektif kalau dihukum? Ya, Jadi takut udah mikir ya, waduh, nah gitu ya diambil itu. Oh gitu. Jadi kamu sudah merasa itu jadi solusi. Cuman kan tetap hatimu kan nggak enak kan? Nah itu usulkan aja. Oh jadi kan nih sekarang memang sudah lebih baik dengan usulan kakakmu yang dihukum ya. Nah sekarang kamu buat eksperimen riset. Nah gimana kalau diubah yang dihukum? Ya oke dihukum itu tadi sudah membuat Faki lebih baik ya. Cuman sekarang kalau diubah, di reward, kira-kira lebih semangat apa enggak? Pernah enggak pakai sistem reward, pakai cara hadiah di rumah? Kalau tertib sekian kali nanti akan dapat atau belum pernah? Enggak pernah, Us. Oh enggak pernah. Enggak pernah ya. Oh gitu. Ini ya, ini satu putus-putus, Us. Oh iya ya, mohon maaf nih. Koneksinya tidak stabil ini. Ya, oke. Sekarang sudah lancar? Lancar. Ya, sudah lancar. Nah, ini menurut pengamatan Ustadz ya, Ustadz jadi guru, Ustadz jadi orang tua itu ya. Ya memang kadang berhasil, Mas Faki. Dengan hukuman itu berhasil. Cuman kenapa? Melek lagi ya. Ya. Sekarang cek. Enggak. Ya. Pengamatan Ustadz, menurut pengamatan Ustadz, antara dihukum sama dikasih hadiah, nah gitu tuh kadang umurnya tuh lebih panjang dikasih hadiah itu kalau selama ini pengamatan Ustadz ya, karena dia akan termotivasi dan dia lebih kreatif begitu loh, lebih apa istilahnya, lebih lama gitu. Tapi kalau takut itu jadi yang melakukan juga lihat atau perasaan yang melakukan itu juga beda kan. Melakukan karena takut ya. Jadi kata siapa namanya? Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya. Siapa namanya? Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali kalau nggak salah ya. Seseorang itu beramal itu seperti ada 3 ya. Mau seperti budak, terus satunya lagi apa ya? Cari lagi ya, tak searching dulu ya.
Jadi beramal karena takut, beramal karena motivasi. Oh ya, satunya lagi apa ya? Amalnya kayak budak, beramal kayak pedagang. Satunya lagi seperti pernah mendengar? Ada yang pernah mendengar? Ada 3. Nggak pernah, Us. Nah, ini tak kasih tahu. Beramalnya budak. Jadi beramalnya budak itu karena takut. Beramalnya pedagang itu karena nanti untungnya apa ya, ruginya apa ya. Oh, yang terakhir itu beramal karena cinta. Nah, jadi 3 kita itu ada golongan orang yang beramalnya kayak budak. Budak itu kan dia hanya takut toh. Kalau enggak dipecut gitu kan, dicambuk atau dihukum, dia takut itu. Makanya lihat budak-budak itu ya di film-film itu zaman dulu, kan wajahnya nggak ada yang sumringah, senyum gitu, melakukan itu dengan ketakutan. Terus beramal kayak pedagang. Pedagang itu mesti mikirnya ini untung berapa ya? Nah gitu. Kalau aku bersihin ini nanti aku dapat apa? Nah, dia selalu tanya kayak gitu. Terus hadiahnya apa? Nah, gitu. Terus pahalanya apa? Nah, itu pedagang. Yang ketiga, beramal karena cinta. Wah, orang itu kalau beramal karena cinta itu, wah udah, nggak usah disuruh, udah jalan sendiri. Ya contohnya apa yang kita cintai. Coba kita lihat sekarang merenung. Saat ini apa yang jadi kecintaan kita? Kalau Ustadz senengnya satu cinta buat video ya, videografi. Jadi nggak ada yang nyuruh. Itu Ustadz yang buat dokumentasi itu dari dulu, dari 2001 beli handycam pertama itu 2007. Nah, Ustadz nyeting sendiri, nggak ada yang nyuruh. Waktu itu dulu Ustadz bukan kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah nggak nyuruh. Udah karena Ustadz seneng, udah semua tak videoin semua, tak masukin YouTube semua. Nah, gitu. Sampai sekarang ternyata sekarang ada manfaatnya. Ternyata ada manfaatnya, ada bule yang lihat dokumentasinya Ustadz, jadi kemudian diundang. Nah, kayak gitu. Ya gambarannya itu kalau beramalnya itu karena cinta tuh kayak gitu. Nah pengennya, tapi jangan sampai beramal karena cinta itu sesuatu yang membuat kecanduan loh ya. Tapi yang kalau rambu-rambunya Ustadz, mencintailah aktivitas supaya tidak terjebak pada kecanduan itu. Aktivitas itu atau kegiatanmu itu bisa memberi manfaat orang lain. Nah gitu. Pasti nggak akan kecanduan. Misalnya, aku suka game, Us. Nah, sekarang kamu mikir supaya game itu bisa memberi manfaat orang lain apa? Nah, kenapa jadi kecanduan? Karena dia hanya untuk push saja. Aku game itu ngabis-ngabisin uang, ngabisin waktu, jadi kecanduan. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ustaz jadi terinspirasi dari kasusnya Mas Fakih ya. Itu bisa sebenarnya ya. Itu kalau pendapat Ustaz. Sehingga nanti Mas Fakih, kata Ustaz gini nanti ceritain aja. Ternyata kalau hati itu bisa dikondisikan kasih hadiah, kan ya. Nanti orang akan beramal itu. Nanti akan orang membersihkan itu jadi seneng banget. Nah, gitu. Ya, Mas Fakih. Oke, selanjutnya Afrin. Ceritain, Afrin. Cerita. Kebiasaannya apa yang mau jadi project? Afrin udah memilih belum kebiasaan yang mau diubah? Kebiasaan yang diubah Mm-hmm. berantem sama kakak. Apa? Lagi diubah ini. Kenapa? Berantem sama kakak. Oh, berantem. Diubah, tapi. Itu yang berantem. Biasanya penyebabnya apa berantem? Kenapa? Kakak yang mana? Hal Kakak kecil doang. Oh, kakak si Muad. Oh, Mbak. Ya, benar. Muad. Biasanya apa? Usil atau apa? Kakakmu usil atau? Kayak tentang makanan, minuman, atau enggak
wifi, sinyal gitu. Itu ini. Minuman apa rebutan gitu atau jatahmu diambil muat atau kayak gitu atau gimana? Ya kadang jatahnya bareng-bareng, cuman diambilnya segini kayak lebih banyak gitu. Atau enggak lebih dikit gitu. Lama nggak biasanya berantemnya? Enggak lama sih. Nggak lama, tapi Cuma sering aja gitu. kenapa? Sering banget. Sering. Bikin apa? Sering. Sering Oh berantem. sering. Oh, jadi rumah itu agak semrawut gitu ya? Ya. Terus usahanya apa? Sudah ngobrol belum biar supaya nggak berantem, ada kesepakatan? Belum lagi mikirin gimana cara ngomongnya. Oh cara ngomongnya. Kira-kira perlu bantuan nggak cara ngobrolnya? Dia ada waktu pas damai gitu, pas ngapain biasanya Mas Muat? Kadang Kamu kadang tuh sih. akur sama Mas. Kalau misalnya kita tuh kompak mesti itu dalam hal keburukan gitu loh. Oh, kompak dalam keburukan. Contohnya ambil uang gitu atau apa? Apa namanya? Ngebantah gitu. Kadang kompak. Bantah sama orang tua. Saling membantu ya. Saling bantu gitu. Oh. Iya. Nah, pas momen kayak gitu ya, kamu kan masih satu kubu sama Mas Muat. Nah, berarti kan omonganmu didengerin sama Mas Muat toh? Iya. Iya enggak? Enggak tahu sih. Ya coba. Kadang kalau misalnya. Ya. Ya. Terus langsung maksudnya itu gini loh, Mas. Nah, gitu kan. Sudah mulai masuk pembicaraan. Sebenarnya kita itu ribut terus itu sebenarnya enggak tahu kesel enggak tahu. Nah, gitu. Masuk kayak gitu. Terus gimana supaya coba diarahkan. Bisa enggak kamu ngarahin pembicaraan supaya jadi benar-benar buat kesepakatan. Nanti sampai ke titik misalnya. Kalau misalnya aku bilang kalau misalnya aku bilang damai gitu ke kakak pasti kakakku bilangnya apa sih nggak jelas. Tiba-tiba kan nggak jelas kan. Ya, berarti kan dia menangkap ada modus di balik itu toh. Coba sekarang saya dikasih caranya diganti. Oh, tiba-tiba ngomong apa? Kalau model kamu pernah ngasih sesuatu? Suka nggak model dikasih sesuatu? Gimana ya? Kakak kayaknya terakhir ngasih kakak sesuatu itu kelas 2 ya. Wah, kelas 2. Jawaban lama banget. Nah, mungkin itu. Ya kayak tadi pembicaraan kalau sama. soal makanan dipaksa sama ibu. Jadi gini ya. Ini pembicaranya hampir mirip sama Pak tadi itu ya. Sama ini masalahnya masalah hati sebenarnya. Jadi
kuncinya itu menundukkan hati. Oh, ya. Jadi ngomong hati itu nggak harus cinta-cintaan lo ya. Ya cinta sama saudara begitu. Intinya gitu. Kalau Afrin bisa menguasai dalam tanda kutip hatinya Mas Fuad, nah, bisa tahu kuncinya, cara masuknya, nah, itu nanti akan bisa saling buat kesepakatan. Jadi bukan menguasai ngatur lo ya, bukan menguasai terus ngatur-ngatur Mas Fuad, enggak. Cuman kemudian sampai benar, ngomongnya jadi nyambung, terus kemudian idenya ngobrolnya juga nyambung, terus kemudian sehingga kalau udah nyambungnya gitu tinggal saja buat kesepakatan. Nah, gitu. Nah biasanya ini kuncinya ya, ini salah satu kuncinya. Mau tahu kuncinya nggak? Kalau juga cara menundukkan hati itu ada contohnya, yaitu pernah dengar ini nggak hadis? Tahaddu tahabbu. Pernah dengar nggak? Tahaddu tahabbu. Pernah dengar nggak? Apa artinya? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Ya, sekarang sekarang udah dengar kan? Itu tuh artinya saling memberilah maka kamu mencintai. Nah, kamu tadi kan sudah terbukti kan terakhir memberi ke Mas Fuad itu kan pas 2 udah lama banget. Mungkin itu dia nggak selama ini tuh ya apa bahasanya? Kan ada bahasa cinta. Pernah dengan bahasa cinta? Bahasa cinta seseorang itu punya bahasa love language. Nah, sekarang bilangnya love language. Tahu love language? Orang itu merasa dicintai itu nggak harus dengan caranya macam-macam. Ada yang cuma dibilang Mas Fuad, I love you. Itu udah, wah, aku udah lepek-lepek kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Pernah nggak kamu ngatakan, Mas Fuad, aku cinta kamu loh. Sama kakaknya nggak apa-apa. Pernah nggak? Biasanya orang Indonesia itu malu biasanya. Beda sama orang Barat. Orang Barat itu tidak selalu sama istrinya, sama orang lain, hey, I love you, itu udah biasa. Dan itu tuh sangat, ya Kak Rasulullah juga sama kan? Suruh ngungkapin. Nah, gitu. Bisa dengan, ada yang bahasa, kenapa? Cici itu. Ya, karena orang Indonesia kayak gitu bedanya. Yo, kalau memang nggak bisa kayak gitu, biasanya yang kedua ada modelnya itu diberi, dikasih, orang kan dikasih. Ada lagi yang bahasanya itu dilayani. Misalnya tiba-tiba kamu, Mas, kamu mau minum apa? Nah, gitu kan. Kamu ngapain? Nah, udah, kamu mau minum apa? Gitu kan. Buatin aja minum. Orang terus kemudian nanti hatinya akan tertundukkan, terus ngomongnya jadi nyambung. Terus ada lagi yang kayaknya caranya Ustadz kok susah-susah ya. Putus ya? Impossible ya kayaknya. Putus. Kenapa? Suaranya Ustadz apa? Caranya Ustadz itu kok susah-susah ya. Susah tuh karena belum biasa. Itu tuh Ustadz ini ini sudah caranya Ustadz ini sudah ada orang yang melakukan begitu. Jadi Ustadz hanya ngomongin aja, menceritakan kembali lagi. Jadi ada namanya bahasa cinta. Bahasa cinta itu, bahasa itu nggak harus diucapin. Jadi ada yang tadi memberi, kemudian memberi, terus apa lagi tadi? Mengucapin, aku cinta, mengungkapkan, kemudian melayani, terus apalagi ya, ada 5 kalau nggak salah, 5 bahasa cinta. Sekali lagi, 5 bahasa cinta. 1 diungkapkan, pujian, oh ya, disentuh ya, itu kan ke kamu kan, misalnya kamu gimana ya, dipijitin. Nah, seneng nggak dipijitin ke kamu? Hah? Atau apalah? Seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja. Nah, kamu tiba-tiba tak pijitin gitu kira-kira. Dia keri gitu atau gimana? Nah, ini Ustadz ngomongin aja ya. Nanti kamu mau milih yang mana? Nah, tindakan ya, layanan kayak tadi itu, dilayani. Nah, kalau layanan mesti seneng. Tiba-tiba dibuatin minum. Terus memberi hadiah. Nah,
Ini yang kelima itu menghabiskan waktu bersama. Main, seru-seruan. Misalnya seru-seruan yuk, Mas. Seruannya apa? Semprot-semprotan misalnya atau apa ya? Kamu kalau seru-seruan sama Mas Muat apa biasanya? Dia aku Game, maper, nah, main bareng. Saya baikan. Seru-seruannya apa? Main bareng itu? Nge-game? Kamu punya? Apa sih nggak jelas? Kamu punya PS nggak? PS. Punya Kan aku yang PS? punya. Kalau aku yang punya. Oh ya, yuk main Mas gitu. Kamu suka PS nggak? Main PS nggak? Nggak bisa main PS. Hah? Nggak bisa. Oh, Nggak bisa. ya, kamu coba deketin Mas Muat. Dia senangnya apa, terus kamu rela untuk bersama-sama dia. Nah, kalau udah kayak gitu, ini bahasa cinta itu nanti hatinya akan tertundukkan dan kamu ngomong sama dia nyambung. Wis dijamin. Ya meskipun nanti yang menakdirkan Allah, karena Allah itu ya muqallibal, makanya kemudian didoain ya muqallibal qulub, ada doa gitu ya muqallibal qulub, ya zat yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah. Sabit kolbi, maka tetapkanlah hati. Kan kita waktu maksurah juga doa. Allahumma, gimana doanya? Allahumma inna hada, Allahumma inna hadihil, kok lupa Ustaz Mangan. Doa Robitoh yang maksurah terakhir itu loh ya. Allahumma inna hada idbarul ail wa idbarul nahar wa aswatu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Nah, doa itu aja. Allahumma ta'lamu inna hadhil qulub. Ya Allah, ikatkanlah hati-hatiku dengan Mas Fuad. Nah, nanti kalau Allah tinggal diklik ini aja, kamu ngomong nyambung. Udah. Gitu. Ini cara Rasul kayak gini. Nah, makanya Rasul mengatakan rajanya hati, the king of the body, the king of the human itu hati. Kalau hatinya kamu udah kuasain cek gitu, udah enak. Ya, friend. Ya, Ustaz jadi terinspirasi dari tadi pagi ya. Jadi kita kembali lagi ke hati. Dan memang pusatnya merubah seseorang itu di hati ya. Di hati. Oke, kebayang, friend? Udah banyak kan caranya? Jangan bilang sulit dulu, dicoba. Kalau kamu udah nyoba, pasti akan ada keajaiban. Nah, tiba-tiba, wih, gitu kan. Muat. Kenapa selama ini selalu konflik? Selalu konflik karena masing-masing malas mendekatin gitu loh. Malas selain mendekatin untuk berusaha jadi baik. Itu kan, wih, apa nih, Frin? Kamu kok berubah? Nah, gitu kan. Gini maksudku tuh loh. Nah, kan dia udah buka untuk ngobrol. Nggak usah jaim kan dia ke kamu. Gitu ya. Nggak mungkin dong. Hah? Jangan bilang nggak mungkin. Nothing is impossible. Tidak ada yang nggak mungkin. Ya. Coba aja. Kamu milih tadi ada 5 bahasa cinta. Diucapin. Terus diberi. Kamu milih yang mana, yang cocok yang mana. Kamu mikir-mikir Mas Mat yang mana. Ini untuk semua juga ya, bukan untuk untuk Afrin ya. Ini salah satu ilmu dalam mengubah proyek kita ini. Penting ini ilmunya. Ada 5 bahasa cinta. Diungkapkan. Tundukkan hati anggota keluargamu, ayah, bunda, kakak, adik. Ungkapkan, I love you. Bilang, aku cinta kamu. Nggak apa-apa. Kelihatan aneh itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak cocok, ngapa cinta. Buktikan dong. Nah, kemudian layani, coba dilayani. Cocok apa? Kalau misalnya adik, ayah, ibu itu masih kayak normal. Kalau kakak bilang I love you itu. Ya nggak apa-apa. Aku sayang ya bilangnya. Aku sayang kamu loh Kak. Kan bukan siapa-siapa, kan kakak kandung. Iya kan? Yaitu dilayani atau tadi memberi.
Terus apa lagi tadi? Ungkapkan, layani, memberi, seru-seruan. Satunya lagi apa? Tak buka dulu. Seru-seruan. Oh, physical touch, dipijetin. Nah, biasanya tuh ya, tapi ini sama kakakmu cocok nggak ya? Seseorang itu ada apa namanya syarat, kunci syaratnya. Kalau dia itu tertentu dia dielus, digeger sini, dielus dulu. Waktu saat jadi guru kelas 1 ada anak yang wah nangis itu kan, terus Ustadz elus digegernya ini, kemudian agak reda. Nah, gitu. Kan muhrim kan, boleh nyentuh ini, pegang biasanya nih ya, ini tak kasih tahu, pegang tangannya. Nah, Ustadz pernah melakukan gitu. Kan muhrim. Nah, Ustadz tuh sama temennya Ustadz laki-laki tak pegang, jadi tiba-tiba sentuh aja. Nah, sentuhan itu bisa membuat gitu loh. Itu bahasa Jawa. Kamu malu nggak berpelukan sama Mas Muad? Udah malu ya? Ya udah nggak usah dilakukan. Kayaknya aku pacaran sendiri deh nanti. Hah? Kenapa? Ya. Itu ya. Waduh, kok nge-lag. Ustadz yang nge-lag nih. Sekarang udah nggak nge-lag. Oke. Udah ya. Coba dicoba 1 dari 5 bahasa cinta tadi itu. Ya. Pasti akan ada keajaiban. Coba aja, nggak usah malu. Kamu bilangin, kan ini untuk kebaikan. Untuk kebaikan tuh nggak usah malu. Ya. Oke. Dicoba. Nanti Ustadz ingin dengar kabar berikutnya. Aku udah nyoba ini, Us. Gini loh, bener loh. Efeknya tuh kayak gini. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya siapa ya? Akbar. Akbar itu biasanya ada suaranya. Ada suara. Akbar. Bar, masih di situ, Bar? Masih di situ? Nggak tidur tuh kamu? Apa masalahnya? Yang kemarin sama nggak yang waktu disampaikan di... Bingung. Masih bingung apa itu? Masih bingung. Bingungnya apa? Nggak nata. Misal kalau habis bangun tidur nggak nata. Itu cuma sendiri, itu cuma keluarga sendiri. Masih Kenapa? Pedot-pedot deh, suaranya putus-putus. proyeknya tuh yang dari diri. Proyeknya itu yang dari diri sendiri. Suara putus-putus, Pak. Oh, putus-putus ya, betul toh? Wah. Proyeknya itu yang dari diri sendiri ke keluarga, apa dari keluarga buat bareng-bareng itu? Bisa dua-duanya, bisanya kedua-duanya. Misalnya aku yang misalnya kayak tadi, aku yang bangun terlambat. Nah, kamu ngomong sama keluarga supaya keluarga itu mendukung aku tidak bangun terlambat. Nah, itu bisa. Atau di keluarga itu ada kebiasaan yang bangun terlambat itu enggak hanya ya aku sama kakak. Itu kan juga harus diomongin. Kalau cuma aku saja, itu juga bisa ngomongin ke keluarga supaya keluarga mendukung aku supaya tidak bangun terlambat. Nah, gitu. Karena kan sama, meskipun aku saja yang bangun terlambat, kan tetap ada yang marah-marah. Nah, gitu. Jadilah itu masalah. Yang penting itu. Nanti orang tua bilang, wong kamu kan yang bangun terlambat, kenapa mau rubah? Ya justru itu ya. Nah, gitu bilang. Aku tuh pengen minta bantuan dan kita bareng-bareng supaya aku tidak bangun terlambat. Nah, gitu. Paham? Ya. Jadi kan misalnya terus gimana nih? Terus gimana caranya? Nah, kita buat kesepakatan. Nah, kayak tadi udah mau masuk. Kalau kesepakatan itu sudah
sudah menyangkut cara. Nah, kalau udah cara itu banyak banget caranya kayak tadi. Apakah perlu ada reward? Kalau fakih tadi kan pakai hukuman, ya kan? Dan berhasil. Cuman usul Ustadz kasih saran tadi, ya berhasil berjalan. Cuman kan orang kan melakukan sesuatu dengan hukuman, karena hukuman itu kan jadi nggak, menurut saya tuh wajahnya nggak sumringah itu, nggak sumringah itu. Tapi kalau dengan reward, nah gimana ya misalnya kamu, kalau aku nggak bangun terlambat, bangunnya nggak terlambat, kasih reward gimana? Misalnya, kalau nggak setuju nggak apa-apa, terus usulnya gimana? Masalahnya cuma satu. Bilang, Mas. Kenapa? Masalah cuma satu, nggak boleh dibilang. Aku nyambung. Masalahnya cuma satu. Ya, berani, nggak berani bilang. Tapi bisa kan kamu kebayang untuk nggak berani bilang kepada orang tuamu? Nggak berani bilang ayah sama mama gitu. Loh, kenapa? Ya nggak tahu, saya rasa nggak. Gitu. Kamu jangan aku kan introvert tuh, jangan gitu. Tetap kamu punya rasa untuk berusaha gitu. Berusaha untuk melakukan. Ya, makanya cari momen waktu yang kira-kira pas orang tuamu tuh nggak tegang gitu loh. Biasanya kan pulang kerja itu kan kondisi kesel, ya jangan itu kondisi yang buruk untuk ngomong. Jadi omongan itu ada waktu, ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya. Kalau ini cocok, langsung masuk ke hati. Nah, kayak gitu. Kalau nggak tepat itu omongan baik bisa jadi buruk loh. Pas pulang kerja kesel, wah di kantor mungkin orang tua kalian pas di kantor juga ada masalah, pulang terus kalian ngomongin langsung dan ngomongnya kesusu, wah tambah mungkin emosi, mungkin loh ya. Ini kalau Ustadz bayangnya juga. Jadi Ustadz juga kalau misalnya Ustadz pas sibuk gitu kan, ditanyain gitu kan, jadi yang nanya tuh nggak lihat-lihat Ustadz baru ngapain tuh, Ustadz juga merasa gimana gitu kan, kayak emosi gitu kan. Jadi ya cari momen yang pas gitu. Nah, sekali lagi gunakan 5 bahasa cinta. Nah, paham Bar? Ini juga bahasa cinta masuk nih. Misalnya kamu ngamatin selama ini, selama hidupmu ini, selama berapa tahun? 11 tahun hidup ini. Kamu amati kedua orang tuamu tuh bahasa cinta mereka tuh apa? Yang paling cocok, yang pas mereka itu apa namanya? Sama kamu jadi baik gitu. Udah cuma satu, dilakuin aja. Apa? Cinta itu tapi harus bisa. Gitu. Dilakuin aja gitu. Ya masalahnya kenapa kok kamu itu selalu tidak melakukan, nah gitu loh. Ya lakuin aja tapi Kenapa? Kenapa, Bar? Nggak dengar tadi putus-putus ya? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi kayak gitu? Diungkapkan aja. Mungkin ada kamu tuh ingin nyampe apa? Ada titik yang kamu tuh ragu. Nah, itu tuh bisa diurai sebenarnya. Bisa ada solusinya. Kalau nggak kamu ubah, ya kamu akan seperti kayak kamu tuh di lumpur. Kamu tahu lumpur hisap? Ya udah ke situ terus kamu tuh. Kamu nggak akan berpindah, tapi kamu di situ terus, sedot terus ini. Nah, pengennya, idealnya kayak tadi tuh kata, menurut saya loh ya, tapi terserah kamu punya pendapat sendiri. Kayak Fakih tadi, Fakih sebenarnya udah berhasil melakukan, tapi karena sering diambil HP-nya dan dia merasa takut, akhirnya melakukan. Nah itu kan ya bagus untuk melakukannya bagus, cuman kan jadi di hatimu kan nggak seneng kan, kayak tadi kata Imam Al-Ghazali tadi, orang itu melakukan sesuatu karena seperti budak karena takut. Budak itu melakukannya karena takut, cambuk sama bosnya atau pengusaha, mana nih untungnya, atau karena cinta. Nah, kamu yang gimana? Idealnya kan kamu jadi itu melakukan karena cinta, bukan karena kepaksaan kan. Nah, gitu. Nah, masuk cinta pakai 5 bahasa cinta. Nah, gitu kan.
Ini nggak ada di buku paket SD lain, nggak ada ini. Kenapa kita bahas? Karena kita pakai project ini. Nah, jadilah kita bahas. Oh, itu. Ya. Ini ilmu penting loh ya. Nanti akan kamu gunakan. 5 bahasa cinta akan kamu gunakan. Kamu sama orang tuamu, kamu sama saudaramu, kamu sama nanti calon istrimu. Wah. Calon suamimu pasti pakai 5 bahasa cinta. Kamu sama nanti bosmu kalau kamu kerja. Kamu sama anak buahmu kalau kamu kerja. Pasti menggunakan ini. Karena kamu berhubungan sama manusia. Kecuali kalau kamu kerjanya itu sama kayak Tarsan itu ya. Nah, Tarsan aja sama binatang juga pakai bahasa cinta. Ya. Atau kerja sama robot. Nah, robot ya tinggal diperintah-perintah. Cuman robot ya kayak gitu. Gitu ya, Bar. Kamu harus fight. Oke. Siapa lagi ya? Siapa? Sahin? Udah ketemu belum, Hin? Sahin? Halo? Kontak Sahin. Sahin? Halo? Sahin di situ enggak, Hin? Sahin. Apa, Us? Nah, ayo cerita. Apa, Us? Cerita tentang proyeknya sampai mana? Kendalanya apa? Kendalanya paling kalau bangunnya kesiangan, Us, jadi nggak bisa nyapu teras. Oh, Dari berarti sapu bude. mau itu, mau yang kamu pilih itu. Mau udah ya yang dibeli yang nyapu teras. Oh, jadi bagaimana supaya nyapu teras itu bisa dilaksanakan gitu kan? Iya. Terus apa? Kesepakatan sama keluargamu apa? Itu apa, bangunnya ya diusahakan pagi. Nah, masalahnya sekarang sering atau kadang-kadang bangun siang? Bangun siangnya itu sering apa enggak? Sekarang udah pagi terus, Us. Udah Pagi sering. karena kesadaran atau karena Ya takut? kadang dibangunin, kadang enggak. Oh, ya. Nah, kadang ya. Oh, yang enggak dibangun itu udah bangun pagi ya? Terus perasaanmu gimana melakukan itu? Ya itu apa namanya? Seneng aja, halamannya bersih. Oh ya, ya udah. Nah, itu idealnya kayak gitu. Berarti ini sudah kamu lakukan ya? Udah. Ya, gitu. Ya idealnya kayak gitu. Kamu melakukan yang mulanya dari masalah, terus kamu bisa membuat kesepakatan, terus jadi kebiasaan, melakukannya itu jadi seneng. Nah, gitu. Nggak lagi kepaksa atau takut harus harus butuh di ribet atau apa sebagainya. Itu ya. Ya. Oke. Oke, Sahin itu udah siapa ini? Edo, Marian, Fatimah. Halo, Fatimah. Halo, monitor enggak, maaf. Mbak Fatimah di situ enggak? Halo? Mbak Fatimah? Oh, lagi di luar ya? Oh, ya. Oke. Aidin. Halo, Aidin.
Ya, Us. Ya, diceritain dong. Sampai langkahnya sampai apa? Masih mau mengerjakan, Us. Udah ada yang dipilih nggak? Di apa? Di piring sih, Us. Cuci piring yang kemarin ya, kebiasaan itu. Ya. Sudah mengkomunikasikan, sudah ngomong sama keluargamu belum? Tahu. Sudah? Sudah. Nah, terus gimana? Responnya bagaimana? Kakak, ayah, ibu? Itu sampai kesepakatannya apa? Terus? Sampai kan sudah ngobrol kan sama orang tua, sama anggota keluarga. Kesepakatannya sampai apa? Sampai punya kesepakatan apa? Sudah ada kesepakatan belum? Sebenarnya habis makan, Us. Sudah. Sudah. Terus sekarang berarti udah dilakukan kan? Ya, Kesepakatan itu. Ada yang masih melanggar nggak? Kadang-kadang sih, Us. Nah, terus dengan yang melanggar itu, kenapa? Tapi nggak sering, Us. Yang paling sering kamu? Hah? Tapi nggak sering. Ada tapi nggak sering. Nah, terus bagi yang masih melanggar itu dikasih tindakan apa supaya biar nggak melanggar lagi? Kalau yang di film kemarin itu kan yang sering melanggar kan Ustadz Oji. Terus ada tindakannya itu membuat tulisan supaya itu menyenangkan. Nah, ini apa? Udah diambil, udah ada tindakan baru nggak? Belum, ya, Us. Belum. Nah, itu cuma diingetin. Diingetin. Coba kira-kira yang sering melanggar itu diajak ngobrol lagi, kira-kira biar nggak melanggar lagi apa? Diobrolin lagi. Ya, gitu ya. Ya. Siapa lagi ya? Ilona. Halo, Ilona. Ya, Us. Proyeknya apa? Proyeknya? Kebiasaannya yang dipilih apa? Baru ini sih makan sayur tahap pelaksanaan. Ya nggak suka, seluruh keluarga nggak suka. Enggak, aku doang. Nanti kamu minta bantuan supaya biar. Nah, terus sudah diobrolin apa belum? Dikomunikasikan. Udah. Terus kesepakatannya apa? Gimana ya? Kalau makan apa gitu ada sayurnya, sayurnya dimakan. Kamu juga sepakat ya? Harus memaksa dirimu. Sudah dilakukan? Sekarang ya. Mama kalau masak pakai sayur, sering pakai sayur? Terlalu. Ya, terus kamu juga siap ya? Ya, oke. Baik. Akila. Apa Akila? Bangun subuh. Bangun subuh? Nah, terus sudah dikomunikasikan belum? Udah. Terus kesepakatannya apa, Mbak Akila? Kalau bangun tuh langsung keluar kamar. Jangan tidur lagi. Soalnya kalau tidur lagi tuh yang lain merasa pengen tidur juga. Nggak mau bangun. Iya. Dan terus habis itu langsung rapiin kamarnya biar nggak males lagi. Semua pada sepakat. Ini sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan belum. sekarang? Ya. Ada yang masih melanggar nggak kesepakatan?
Belum dilakuin, Mas. Oh, belum dilakuin. Ya. Nanti segera ya dilakukan supaya terlihat nanti benar-benar enggak dilakukan. Nah, nanti kalau udah berulang jadi bisa. Oke. Mbak Agila, kebiasaan supaya setelah bangun tidak tidur lagi atau bangun subuhnya tidak lambat. Mas Aziz. Halo Mas Aziz. Mas Aziz. Nampi itu siapa ya ini ya? Nampi ini ya? Ada yang tahu Nampi ini siapa ini? Yang cuma Nampi ini? Oh, malah hilang. Ibad. Gimana, Bad? Ibad apa? Kebiasaannya? Projectnya? Nggak bangun kesiangan. Oh, sama ya. Terus, sudah dikomunikasikan apa belum, Bad? Dah. Terus, kesepakatannya apa? Kalau itu masih belum tahu. Oh, coba dikomunikasikan lagi. Ya, sampai ada kesepakatan. Kira-kira nanti kan kesepakatan itu saling membantu. Iya, Bat? Ya. Oke. Sudah. Aziz, jadi nggak tadi Aziz kontak? Aziz? Halo Aziz. Faiz. Halo Faiz. Yes. Faiz. Akma. Halo Akma. Razan. Halo Razan. Zan. Oke. Baik. Enggak kontak ya Razan, Akmal, Faiz. Ya, nanti Ustadz tanya nanti besok offline ya. Berangkat ke sekolah membawa jurnal. Oke? Informasinya Kamis. Oke. Masuk 7:30, pulang duhur yang kemarin sampai seperti kemarin dulu. Bawa apa, Us? Tadi bawa apa? Jurnal kepemimpinan yang 2. Sudah terima kan? Oke. Ya, semalam tulis. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita akhiri bersama. Coba dipikirkan lagi kayak tadi ini. Jadi kelihatan kan kalau diobrolkan tadi kasusnya Maryam, proyeknya Vira, proyeknya Afrin, nah gitu. Terus Akila, nah itu coba jadi rujukan, jadi apa ya? Bisa dicontoh begitu kan? Oh si Maryam gitu. Kan sama ada. Tadi saya lihat beberapa kayak proyeknya sama bangun kesiangan. Nah, itu. Terus tadi yang Ilona yang agak khusus makan sayur. Nah, terus tadi kesimpulannya tadi kan ilmunya tadi udah kerekam ya. Singkat ya. Nah, inti utamanya dalam perubahan ini karena menyangkut manusia adalah dalam hati. Harus ada cintanya. Ada 5 bahasa cinta. Apa tadi? Diucapkan, dilayani, diberi, ada sentuhan fisik, sama terakhir apa tadi? Seru-seruan, bareng-bareng. Quality time, seru-seruan bareng. Mungkin gitu aja ya, sampai di sini ya persamaan kita di Zoom. Kita ketemu lagi besok di sekolah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Wahid isnani thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu
amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ada Ustaz, tanya Al-Quran Ustaz, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.